Welcome back my channel. Di sini saya akan ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang usaha dan pengusaha. Di video kali ini dikhususkan untuk ibu dosen saya yang bernama Bu Ita. Halo Bu Ita. Sini ada anim saya Bu Ita ya. Oh ya, saya bersama kerabat saya namanya Bang Roy. Dia adalah kerabat saya dari kecil, dari SD. Kayak kita langsung ya, let's go. Ya, untuk pertanyaan ke-1 pertama, untuk impian ya, semua orang mempunyai impian masing-masing ya. Lah, Anda ingin mempunyai impian usaha atau bisnis apa, dan nama usahanya apa, lokasinya yang bagaimana, dan target marketnya gimana? Oke, untuk impian sendiri, setiap orang berpotensi untuk punya usaha sendiri. Setiap orang pasti bermimpi untuk punya usaha sendiri. Setiap orang juga pasti pengen sukses atas artinya sukses sendiri-sendiri. Dan saya sendiri punya impian atau punya tujuan, punya target untuk punya 100 kafe di Indonesia. Tapi sebelum impian itu tercapai, saya sekarang sudah mulai usaha namanya Siwang. Siwang adalah terasi bawang, di mana itu adalah bawang goreng. Tentu tidak asing kan untuk kalian semua apa itu bawang goreng. Tapi ini khusus Siwang, terasi bawang dan bumbu khusus ya. Untuk tempat, mungkin saya untuk tempat belum mempunyai tempat yang untuk berjualan. Saya tempatnya ya mengikuti atau menitip di warung kakak saya. Kakak saya kebetulan penjual nasgor, jadi saya di situ ikut berjualan Siwang di nasgornya. Tentu pasti banyak dong yang pengen tempatnya strategis atau ramai, ya itu juga saya pengen. Sedang saya usahakan nanti saya punya tempat sendiri untuk Siwang. Target marketnya ya kalian pasti tahu dong, target market kayak kita mau usaha ya target marketnya harus ditentukan. Kayak misal kita usaha apa, baju anak ya, kita target marketnya anak-anak. Tapi untuk bawang goreng saya sendiri, saya itu tidak dibatasi siapa yang ingin beli ya, itu untuk semua kalangan. Karena nanti bawang goreng saya ada bervariasi rasanya, dari yang original sampai yang luar biasa, luar angkasa, itulah. Dan untuk semua kalangan, dari yang masih kecil sampai yang udah gede lah, pasti saya jamin ketika mencoba bawang goreng saya, dijamin itu pasti ketagihan. Nah, itu untuk target marketnya. Bawang gorengnya yang kayak gimana sih, Mas? Oh iya, kalian yang belum tahu bawang goreng saya, nah nih silakan lihat. Nah, sudah lihat kan? Jangan lupa di order. Ini ordernya. Oke. Di situ ya, jangan lupa dicatat. Lalu untuk struktur dalam bisnis Anda itu apa aja? Untuk struktur dalam bisnis saya sendiri, ya pengusaha pasti tahu struktur usahanya sendiri ya. Kayak misalnya saya pemimpin dan nanti ada bagian tersendiri untuk produksi dan untuk packing, untuk supply termasuk ya, itu mungkin akan saya lebih ditekankan ke produksinya lah, agar kita itu kualitas bawangnya itu bagus lah, sama terasinya juga rasanya mantap atau rasanya gokil lah. Itu sih untuk strukturnya. Lalu untuk visi dan misi
dalam bisnis Anda itu apa aja? Visi ya, menurut saya itu visi ya tujuan, judulnya lah. Ibarat buku, visi itu judulnya. Dan misi itu apa yang kita tulis di dalam buku tersebut. Kayak visinya apa, tujuannya apa ya harus sinkron. Karena kalau ya mungkin ada beberapa orang yang sukses tanpa visi misi yang jelas, tapi ya balik lagi ke kita itu manusia yang mungkin biasa-biasa aja, jadi kita harus mempersiapkan dengan matang-matang apa yang kita pengen jual atau kita itu sebagai pengusaha apa sih. Saya sendiri visinya yaitu punya 100 kafe di Indonesia, dan misi saya ya sekarang saya berjualan siwang, terus ikuti bisnis online, terus juga bantu-bantu kakak dagang, ya banyak lagi lah kegiatan yang mengantarkan saya ke mimpi tersebut. Kayak itu, kayak usaha siwang itu langkah kecil lah dari mimpi saya yang besar. Itu SBOT analisa itu apa sih, Mas? Oh iya, itu yang paling terpenting, bagian yang paling terpenting adalah ketika kita mau membangun usaha atau menciptakan produk yang kita jual, kita harus menganalisa atau kita harus meneliti, ya kita sebut saja dalam bahasa materi kuliahnya yaitu SWOT lah. SWOT itu bahasa Inggris ya. Ya saya mungkin belum lancar bahasa Inggris, jadi saya penjelasan sedikit aja. SWOT ya, S itu artinya kekuatan. Kekuatan itu artinya kita bisa, kekuatan itu sebelum memulai usaha kita harus menciptakan kekuatan dalam diri kita sendiri. Kayak kita harus semangat, kita harus niat, tanpa ya malas mungkin ada tapi sedikit aja, dilawan lah. Terus kekuatan itu bisa muncul dari keluarga kita, orang tua kita, terus lingkungan kita, pasangan kita. Dan yang kedua juga itu artinya SW, artinya W itu kelemahan dalam diri kita juga ada, kelemahan dalam produk kita juga pasti ada, kelemahan dalam tempat kita berjualan itu juga pasti ada. Jadi bagaimana kita menganalisa kelemahan kita untuk menjadi kekuatan kita, karena kelemahan dan kekuatan itu hampir sama sih, karena faktornya juga hampir sama, kayak dari dalam, dari luar, keluarga, lingkungan, faktor internal dan eksternal. Yang ketiga itu O itu artinya opportunity, itu artinya peluang. Kita harus tahu peluang kita itu apa sih, yang kayak saya sendiri menciptakan, maksudnya saya sendiri usahanya adalah siwang. Nah, saya menganalisa peluangnya bagaimana. Nah, sekarang kan saya di Karawang siwang, kata-kata siwang itu jarang dikenal orang, karena orang-orang taunya cuma bawang goreng, bukan terasi dan bawang. Kalau terasi dan bawang itu olahan sendiri, kayak sebutan sendiri dari daerah mana itu saya lupa asal siwang aslinya, masih Jawa Tengah. Untuk siwang sendiri, kenapa saya jualan di Karawang? Karena potensinya baik sih, karena banyak orang Karawang yang belum tahu apa itu siwang. Nah, siwang sendiri ya mungkin orang-orang lain tahunya siwang itu hanya bawang goreng. Iya. Nah ya, kalau siwang sendiri kan pasti tanya itu siwang apa sih, terasi bawang. Oh, ada terasinya gitu. Nah, itu contoh peluang yang baik untuk saya berjualan siwang di Karawang. Dan yang terakhir yaitu T, ancaman. Ancaman juga bisa dari luar dan bisa dari dalam ya. Kayak misal saya sendiri dari dalam, kayak faktor produksinya, kayak barangnya, jenis kualitas bawangnya, dan sayanya sendiri yang sama dari dalam juga ada, dan dari pesaing. Misal dari barangnya pun kita memilih bawang yang bagus, kayak mungkin sih lebih bagus bawang yang dari Jawa Tengah, karena Jawa Tengah pun produksi bawangnya bagus. Betul. Terutama di Brebes. Iya, terutama di Brebes, di kota saya tercinta itu. Ya, itu sih. Itu SWOT yang sedikit saya jelaskan. Nanti akan ada, kalau misalnya belum jelas, di akhir video ini ada materi tentang SWOT ya. Jangan lupa dicatat.
Nah, sebuah bisnis kan pasti ada yang namanya saingan. Untuk menghadapi para pesaing dalam lingkungan Anda itu bagaimana itu caranya? Ya, ya itu salah satu ancaman kita kayak yang tadi analisa SWOT. Nah itu salah satu ancaman saing. Saya jualan siwang, saya jualan nasi goreng, dan pasti banyak dong pesaing, pasti banyak dong orang-orang yang sama penjualannya bawang goreng, cuma memang saya beda bahan dan beda bahan pokok dan beda apa sih nama. Dan untuk saya sendiri, saya lebih mengedepankan ke arah produksi sama packing, karena kita nanti akan mengemas packing seunik mungkin dan produksinya pun sekreatif mungkin. Kita ya lebih ke inovasi sih setiap bulannya atau setiap minggunya lah, itu untuk menghadapi pesaing untuk usaha siwang saya sendiri. Itu bisnis Anda, cara menjalankannya gimana sih? Ya alhamdulillah, saya bisnisnya udah jalan sekitar kurang lebih sebulan, karena baru ya, bisnis baru, karena ini juga ide baru lah dari teman saya yang satu pekerjaan. Dia bilang ayo kita usaha ya, ayo bangun usaha lah. Nah kita mikir usaha yang bagus potensinya apa ya, kembali lagi ke analisa itu ya. Saya menganalisa ya bagus nih siwang nih karena ada terasi bawang di padu itu, apa ya, bahan pokoknya bukan hanya sekedar bawang goreng dan teman-temannya. Ya itu sih, saya berani langsung lah kalau udah menganalisa ya silakan langsung memulai usaha kita, jangan takut dengan resiko, karena setiap tindakan pun punya resiko kan. Betul. Nah, untuk strategi ya Mas, strategi apa yang Anda gunakan itu? Ya untuk strategi sendiri, dalam bahasa kuliah ada beberapa strategi sih dalam bisnis ya. Kayak kita menciptakan usaha apa sih, dan ini strateginya gimana ya, seperti analisa SWOT itu. Yang strategi itu juga poin penting juga, kayak kita menciptakan usaha apa dan apa dampak-dampaknya dari strategi tersebut. Kayak misalkan saya bawang goreng sendiri, itu strateginya termasuk dalam strategi Red Ocean, di mana barang dan produk sudah banyak dijual orang lain. Nah itu kan ya, seperti betul. itu termasuk strategi Red Ocean. Ada beberapa teman-temannya sih, kayak Blue Ocean, strategi Blue Ocean, White Ocean, terus Green Ocean dan Purple Ocean. Dan untuk teman-teman yang masih bingung atau belum tahu strategi-strategi tersebut dan yang mau mulai usaha, ya saya ingin sih setelah nonton video ini silakan yang nonton mulai usaha lah langsung. Nanti ada di deskripsi video ini ya, itu apa itu Blue Ocean, Red Ocean lah ya, jangan lupa dicatat. Ya cukup Mas, pertanyaan-pertanyaan yang ya menurut saya lumayan penting dan bermakna. Terima kasih, sekian Mas. Oke, terima kasih yang sudah stay dari menit 00.00 sampai dengan menit sekarang terakhir. Dan jangan lupa dibaca deskripsinya, barangkali ada giveaway, tapi saya nggak mau mengadakan, nanti kalian menang. Jangan lupa tinggalkan komentar buruk-buruknya saja, yang baik itu disimpan saja, karena saya mau mengoreksi diri saya sendiri. Tetap stay di channel ini, tonton terus channel ini, dukung channel ini. Oke, terima